ketika melihat sosok beliau itu udah langsung connect gitu loh sama Tuhan, sama Nabi gitu. Yang kemarin-kemarin misalkan sempat lupa gitu, tiba-tiba langsung ingat, langsung terpanggil lagi. Nah, betapa hebatnya sosok-sosok beliau-beliau ini yang hanya sekedar melihat videonya, hanya melihat fotonya itu bisa mengingatkan kita. Sedangkan kalau kita sholat aja kadang kita nggak ingat gitu. Perihal merenungi dan menata hidup, terkadang butuh ruang dan waktu tertentu. Tapi menyoal perkara yang terjadi di luar kita, yang menggelitik akal sehat kita, cukuplah. Om Deddy Corbuzier sama Habib Umar ya, yang viral banget, yang di kanal YouTube-nya Om Deddy itu sudah ditonton 3,2 juta kali. Yang jadi pertanyaan banyak orang itu, apa amal ibadah Om Deddy? Karena banyak orang yang sangat ingin berdekatan dengan Habib Umar. Om Deddy dengan mudahnya bisa sampai cium tangan, bisa sampai makan bareng, bahkan disuapin. Nah, orang-orang netizen itu banyak mempertanyakan apa amal ibadahnya. Ini hal-hal positif lah ya yang terjadi di pekan ini berkat berkahnya kedatangan Habib Umar. Salah satu keberkahan yang saya lihat itu ketika netizen iri terhadap Deddy Corbuzier. Iri itu ada bagusnya, Pak. Ya salah satunya iri kepada Deddy Corbuzier ini nih, kayak gini nih, dalam hal kebaikan, dalam gitu hal yang kebaikan. Kalau dia bisa, kita pengen tuh rahasianya apa dong kan gitu. Kok bisa gitu kan? Amalannya apa? Amalannya apa? Tapi menurutku sih siapapun nggak bisa menjawab itu ya. Ya mungkin ada beberapa orang yang mengupayakan dengan cara melakukan aktivitas tertentu atau amal ibadah tertentu mungkin ada. Tapi kalau saya yakin kalau Om Ded kayaknya enggak ada, kayaknya punya amalan khusus supaya bisa bertemu Habib Umar, saya kira enggak. Cuman amal ibadah apa yang dia lakukan ya kita enggak tahu. Ibarat kata kan kayak gini tuh kayak rizki kan, min haitsu la yahtasib gitu, sesuatu yang enggak terduga-duga. Yang enggak terduga-duga gitu. Nah, min haitsu la yahtasib tuh ya bisa ada penyebabnya, bisa enggak ada penyebabnya gitu. Ya pokoknya ini tuh kayak otoritasi Tuhan. Terserah Allah mau gimana gitu loh, min haitsu la yahtasib. Yang bikin kita iri itu karena kita sama-sama mencintai nih. Kita sama-sama mencintai Habib Umar. Tapi kenapa Om Ded yang bisa ketemu gitu? Kok kita belum? Nah, memang konsekuensi dari mencintai itu gitu kan. Ya pengen memiliki, pengen ketemu. Bahkan ekspresinya orang mencintai itu kadang ya juga agak menyebalkan gitu. Misalkan kayak Habib Umar datang terus berdesak-desakan, ngotot pengen salaman, ngotot pengen ketemu, itu juga menurutku ekspresi orang mencintai yang menyebalkan gitu. Artinya nggak harus gitu kok. Tapi kan juga orang mencintai nggak bisa dinasehatin dong. Ya bisa sih, bisa, cuman susah gitu untuk mengontrol ekspresi orang yang mencintai gitu. Nah, yang terlihat dari ekspresi Om Ded sih aku kira kebahagiaan ya. Artinya kebahagiaan ya ekspresinya orang yang mencintai dan yang dicinta ketika bertemu gitu. Bagi orang yang tidak mencintai ya mungkin nggak ikut merasakan mungkin pancaran kebahagiaan itu gitu. Tapi kalau orang yang sama-sama mencinta tahu betul gitu, misalkan kayak gini, ngefans sama K-pop apa gitu. Terus teman-teman fans yang di Jakarta bisa ketemu, teman-teman fans yang di Surabaya nggak ketemu karena cuma di Jakarta misalkan. Nah, kebahagiaan teman-teman fans Jakarta ini, fans Surabaya bisa ngerasain. Tapi bagi yang nggak ngefans ya sukanya di mana toh? Ekspresi kebahagiaan, pancaran kebahagiaannya ya bisa dirasakan hanya orang-orang yang merasakan hal yang sama gitu. Kalau nggak merasakan hal yang sama, yang mau dijelaskan kayak apapun, ekspresi kebahagiaan itu nggak akan nyampe gitu, nggak akan dimengerti. Apa senangnya gitu ya maksudnya? Iya, ekspresi bahagianya itu, perasaan bahagianya kayak apa sih? Kan mungkin orang ada yang nggak paham kenapa Om Ded sebegitu bahagianya sampai captionnya dia kan it's more than honor kan, artinya nggak bisa diekspresikan lagi gitu. Kayak teman kita misalkan lagi jatuh cinta sama seorang cewek misalkan, kan kita juga nggak masuk akal kok bisa sih suka sama dia gitu.
Yang disukain apanya kan. Nah apalagi urusannya mungkin kalau terhadap ulama ya, apalagi sama Habib Umar, itu kan kecintaannya berdasarkan sebuah keyakinan, bukan sekedar ngefans. Ibaratnya kayak kita ngefans sama Ronaldo, selebritis ataupun tokoh dan lain sebagainya. Di sini kan ngefansnya itu karena Tuhan gitu, keyakinan sama agama ya. Saya pribadi ya ketika melihat ulama atau orang-orang soleh, kenapa sebegitu bahagianya? Karena ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa aja kadang kita nggak ingat Tuhan gitu, nggak ingat Allah gitu. Tapi dengan mudahnya kadang-kadang hanya dengan melihat Habib Umar, melihat ulama-ulama, kiai-kiai, seketika itu kita rindu dengan Rasulullah, kita mengharap ampunan kepada Allah, kita ingat Allah. Jadi semudah itu gitu loh. Sosok-sosok beliau ini mengingatkan kita kepada Tuhan, mengingatkan kita kepada Rasul gitu. Jadi kita ngidolainya itu, kita mencintainya itu karena itu gitu. Ketika melihat sosok beliau itu udah langsung connect gitu loh sama Tuhan, sama Nabi gitu. Yang kemarin-kemarin misalkan sempat lupa gitu, tiba-tiba langsung ingat, langsung terpanggil lagi. Nah, betapa hebatnya sosok-sosok beliau-beliau ini yang hanya sekedar melihat videonya, hanya melihat fotonya itu bisa mengingatkan kita. Sedangkan kalau kita sholat aja kadang kita nggak ingat gitu. Istimewanya beliau-beliau itu di situ menurutku. Karena ini antara yang mencinta dan dicinta kan kayak wasilah aja, kayak perantara gitu. Sebenarnya kita yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Nah beliau-beliau ini kan menjadi perantara kita, menjadi ekspresi cinta kita kepada Rasulullah dan kepada Allah dengan kita mencintai hamba-hambanya yang soleh kan gitu. Di podcastnya Om Deddy itu kan Om Deddy ditanya sama Habib Ja'far itu gimana perasaan Om Deddy kemarin habis ketemu Habib Umar. Om Deddy menjelaskan bahagia dan menenangkan. Kalau kita ngefans sama siapa atau kita tiba-tiba bertemu sama pejabat siapa, ada ekspresi bahagianya. Tapi nggak semua ekspresi bahagia itu menenangkan. Nah, gimana menurut Wak? Ya karena sumbernya dulu. Penyebabnya kita ngidolain itu apa? Artis hip hop. Oke kita mengidolakan. Tapi kenapa kita mengidolakan? Nah kenapanya ini yang mungkin membedakan. Akhirnya dampaknya berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena alasan mengidolakannya udah berbeda. Kita mengidolakan Habib Umar ya karena hanya dengan melihat sosok beliau saja dengan semudah itu saya ingat Allah gitu. Saya ingat Rasulullah. Jadi saya mengidolakan beliau supaya saya selalu ingat kepada Allah, kepada Rasulullah. Yang disampaikan beliau, pengajaran beliau, dakwah beliau, apa yang dinasihatkan oleh beliau itu semuanya mengarah kepada supaya kita lebih dekat kepada Allah, kepada Rasulullah gitu. Ada agama bos, ada kepercayaan, ada keyakinan gitu loh. Ada nilai plusnya di sana. Jadi kita tidak mengidolakan sosok beliau ansih gitu loh. Tapi kita mengidolakan sosok beliau karena beliau membawa kita untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Rasulullah gitu. Nah karena ini coba ketika kita mengidolakan siapa atau apa, karena apa gitu. Nah itu yang akan membedakan hasil perasaan yang diciptakan atas pengidolaan itu tadi. Kalau misalkan aku sendiri yang ngefans, misalkan aku artis itu misalkan ngefans sama Dian Sastro misalkan. Karena aku suka Dian Sastro itu karena misalkan speech-speechnya, motivasi-motivasi dia sebagai wanita yang berpendidikan, berkarir, jarang menciptakan kontroversi misalkan. Kalau misalnya bisa ketemu, bisa ngobrol misalkan mungkin akan menciptakan kebahagiaan. Tapi kalau ketenangan kayaknya enggak, mungkin lebih kepada kesenangan, kebahagiaan. Termasuk mayoritas lah orang Indonesia itu mencintai Habib Umar ya, karena mungkin menurutku juga beliau ini selalu memberikan kedamaian gitu. Ketika melihat sosoknya beliau tuh rasanya damai, bahkan yang disampaikan selalu mendamaikan. Harapanku sih pengen bisa kayak Om Ded gitu, bisa ketemu gitu. Tapi aku sendiri orang yang gak penasaran terhadap amal ibadahnya Om Ded apa gitu. Karena aku percaya itu kayak anugerah gitu loh, kayak hidayah gitu. Jadi menjadi hak prerogatif Tuhan gitu.